Bos-bosku semua, apa kabar hari ini? Senang berjumpa kembali dengan saya ya bosku. Sebelum saya lebih lanjut ke pertandingan kita untuk laga nanti malam, di mana laga kemarin di sini kita agak sedikit kacau ya bosku. Kemarin juga saya juga agak ragu ya bosku untuk laga kemarin malam itu cuma ada hanya 2 kolom ya bosku. Jadi sana saya cuma ada sharing 1 build ya bosku, karena emang agak sulit kita menentukan kalau dilihat dari pasaran itu hanya 2 kolom ya bosku. Jadi tidak terlalu banyak ada perbandingan. Jadi laga kemarin ini ada berapa match yang saya tidak pakai, ada 1 match yang saya tidak pakai ya bosku, dan hanya ada 4 tim yang saya ambil. Jaga kemarin emang benar-benar ragu banget saya bosku jaga kemarin, dan di sini kita malah hasilnya agak kurang bagus ya bosku. Oke, jadi mohon maaf buat bos-bosku yang mengikuti prediksi yang saya rekomendasikan kemarin ya bosku, khususnya yang di grup. Mohon maaf, dimana laga kemarin di sini kita lagi kacau banget ya bosku. Oke, mudah-mudahan laga di malam kita bisa balas laga kemarin ya bosku. Untuk laga kemarin malam ini saya tidak terlalu banyak untuk mengulas, nanti seperti biasa tampilkan aja ya bosku rangkumannya untuk laga kemarin. Dan di sini kita sudah siapkan ada 5 pertandingan yang nanti saya akan bahas ya bosku. Oke, mudah-mudahan laga di malam ini kita bisa lebih gacor. Oke, di laga saya yang pertama ini saya ambil dari 1 ya bosku, ini 1 dari jam awal, dan 4 laga ini saya ambil dari jam dini hari ya bosku. Dan di sini saya akan awali laga saya yang pertama itu dari Liga Finlandia, dimana laga ini bakal kick off jam 11 ya bosku. Oke, nah di sini kita lihat dari laganya tuan rumah berhadapan dengan Ilves untuk laga nanti malam ya bosku. Kalau kita lihat emang dari standing kelas sementara sini Ilves lebih diunggulkan ya bosku. Di sini kalau kita lihat emang Ilves yang lebih diunggulkan untuk laga nanti malam ya bosku. Tapi kalau kita lihat ya bosku dari laga keseluruhan head to head, di sini latih juga sangat menyulitkan Ilves ya bosku. Di sini kita bisa lihat dari laga head to head. Oke, Ilves dalam 5 laga terakhir itu hanya dia bisa mengantongi 1 kali kemenangan ya bosku. Oke, itu di tahun 2020. Oke, dan 4 laga sisa ini latih mampu mengantongi 4 kali kemenangannya bosku. Nah, intinya ini latih juga cukup menyulitkan Ilves ya bosku. Untuk laga nanti malam ini saya rasa laga ini bakalan terjadi imbang kalau menurut saya bosku. Untuk laga nanti malam kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under yang dikasih, di sini juga kita lihat emang kalau kita lihat latih emang lagi-lagi berada di performa yang kurang bagus ya bosku. Dalam 3 dekade ini dia mengantongi 3 kali kekalahan. Di sini juga Ilves performanya agak pasang surut ya bosku. Tidak menutup kemungkinan laga ini bakalan terjadi imbang ya bosku. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under, di sini saya lebih bermain aman untuk laga nanti malam. Bos-bosku bisa pegang latih di nahan 3/4 atau bisa bermain di under 3 untuk laga nanti malam. Oke, jika ada smart feeling bisa digas, jika kurang bisa di skip ya bosku. Oke, next kita lanjut ke laga kita yang kedua. Di laga kedua di sini saya berada di Liga Polandia ya bosku, di mana sini Piast Gliwice berhadapan dengan Zagłębie ya bosku untuk laga nanti malam. Kalau kita lihat dari segi line up sini ada 2 pemain yang masih dipertanyakan ya bosku, dan ada 1 pemain sudah dipastikan yang bakal tidak tampil untuk laga nanti malam ini membela klubnya ya bosku. Nah, kalau kita lihat emang dari standing klasemen sementara tuan rumah ini cukup kuat ya bosku bermain di kandangnya. Jadi kita bisa lihat dari ranking di kandang itu dia berada di peringkat 12, dan di sini Zagłębie ini juga performanya nggak kurang bagus ya bosku, bermain di away ini berada di peringkat 17 ya bosku. Jadi kalau kita lihat emang dari 5 laga terakhir dua klub ini emang lagi berada di performa yang kurang bagus ya bosku. Dan dilihat juga dari laga head to head, di laga head to head ini klub ini kebanyakan laga itu dengan hasil imbang ya bosku. Jadi tidak menutup kemungkinan juga untuk laga di malam ini bakalan terjadi
menang-menang tipis ya bosku. Kemungkinan over goal ini saya rasa agak sulit ya bosku untuk langkahin nanti malam kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under. Kalau under goal ini masih kemungkinan ya bosku. Kemungkinan di sini apa namanya nih, Glisway ini bisa menangkan laga itu dengan selisih 1 gol ya bosku, atau dengan skor 1-0 kemungkinan ya bosku. Oke, paling banyak laga itu akan terjadi 2 gol kalau menurut analisa saya. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under untuk laga nanti malam, bos-bosku bisa pegang tuan rumah ya bosku. Oke, bisa pegang untuk laga nanti malam ini tuan rumah Glisway di handicap seperempat, atau bisa bermain di under 2-3 seperempat untuk laga nanti malam. Oke, jika ada smart feeling untuk laga nanti malam bisa digas, jika kurang bisa di skip. Dan next kita lanjut ke laga kita yang ketiga ya bosku. Di sini saya pergi ke Liga Denmark, di mana sini Odense berhadapan dengan Midtjylland ya bosku. Di sini Midtjylland ada 3 pemain yang sudah dipastikan bakalan tidak tampil ya bosku untuk membela klubnya untuk laga nanti malam. Kalau kita lihat emang dari standing klasemen sementara sini Midtjylland baru mulai awal musim ini menempati peringkat 10 ya bosku, dan Odense ini berada di peringkat 11. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat ya bosku, dari 5 laga terakhir emang 2 klub ini lagi berada di performa yang kurang bagus ya bosku. Dan kalau juga kita lihat di laga head to head, di sini Midtjylland mampu mengantongi 2 kali kemenangan dan 1 kali laga itu dikantongi oleh Odense, dan 2 laga sisa ini dengan hasil imbang ya bosku di 90 menit ya bosku. Oke, nah jadi kalau kita lihat ya bosku, untuk laga nanti malam ini saya rasa Midtjylland bisa menangkan laga itu dengan skor tipis ya bosku. Kemungkinan Odense yang bermain di kandang saya rasa ada perlawanan untuk laga nanti malam. Sorry ya bosku. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under, bos-bosku bisa pegang laga nanti malam ini Midtjylland di handicap seperempat, atau bisa bermain di over 2,5. Oke, perkiraan skor di sana bisa 2-1 dimenangkan oleh Midtjylland. Oke. Next kita lanjut ke laga kita yang keempat menurut versi gua. Di sini saya kembali berada di liganya Polandia, di mana sini Cracovia berhadapan dengan Legia untuk laga nanti malam. Kalau kita lihat emang dari segi kualitas klub di sini Legia lebih diunggulkan ya bosku. Kalau menurut analisa saya, emang tuan rumah ini juga klub yang bagus ya bosku di Liga Polandia. Di sini kita bisa lihat dari 5 laga terakhir ya bosku. Kalau di awal musim untuk laga nanti malam ini ya bosku, di sini kita coba analisa ya bosku. Kemungkinan ini laga ini bakalan terjadi terjadi under goal ya bosku, kalau kita juga lihat dari laga head to head. Tapi kalau kita lihat ya bosku dari pasaran handicap dan over under, kemungkinan ini laga ini bakalan imbang ya bosku. Oke, Legia dan Cracovia ini juga klub yang bagus ya bosku. Ini klub yang kita bisa pertimbangkan untuk laga nanti malam ini. Oke, jadi sementara untuk laga nanti malam ini saya rasa laga ini bakalan terjadi imbang atau under goal dengan berbagi poin ya bosku untuk laga nanti malam. Jadi bos-bosku bisa pegang laga nanti malam ini ya bosku dengan pegang Legia di nahan seperempat, atau bisa bermain di under 2,5 untuk laga nanti malam. Di sini saya lebih merekomendasikan bos-bosku untuk bermain di under ya bosku, under 2,5 untuk laga nanti malam. Next kita lanjut ke laga kita yang terakhir menurut versi gua. Di sini saya ada di laganya Belgia ya bosku. Oke, laga Belgia sini ada tuan rumah Royal Union Saint ya bosku berhadapan dengan Karlovy untuk laga nanti malam. Kalau kita lihat ya bosku untuk laga nanti malam ini, tuan rumah yang bermain di kandang saya rasa lebih agresif untuk laga nanti malam. Di sini kita bisa lihat emang dari laga head to head ya bosku, di sini tuan rumah mampu mengantongi 2 kali kemenangan dan 1 kali laga itu dikantongi oleh Karlovy. Oke, nah kalau kita juga lihat emang 2 klub ini di 5 laga terakhir, di sini kita bisa lihat 2 klub ini
tuan rumah yang lebih diunggulkan ya bosku. Kalau kita lihat dari segi performa, oke, tidak menutup kemungkinan juga untuk laga di malam ini tuan rumah bisa kembali menangkan laga. Oke, jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under untuk laga di malam, bos-bosku bisa pegang laga di malam ini Royal Union Saint ya bosku di handicap setengah, atau bisa bermain di over 2,5 untuk laga nanti malam. Oke, jika ada seman feeling untuk laga nanti malam, mari kita gaskan. Jika kurang bisa di skip ya bosku. Sekian prediksi yang saya sudah bahas untuk laga nanti malam ini. Sudah ada 5 pertandingan yang saya bahas ya bosku. Oke, ambil yang sehati, ambil yang sepiling. Jika ada seman feeling bisa digas, jika kurang bisa di skip. Oke, thank you for watching. Sampai jumpa di next video berikutnya. See you and bye bye.